Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maudi Adi Yaspa, perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan materi 4, yaitu tentang struktur sel beserta fungsinya. Pada sel sendiri, terdapat 3 bagian utama pada struktur sel, yaitu inti sel, sitoplasma, dan membran sel. Pada sel tumbuhan dan hewan, terdapat perbedaan dalam struktur sel, mana pada sel tumbuhan tidak memiliki sentriol dan sentrosom, kecuali pada tumbuhan tingkat rendah. Sedangkan pada sel hewan, tidak memiliki dinding sel, kloroplas, plastida, dan vakuola yang mana terdapat pada hewan uniseluler. Struktur sel pada tumbuhan beserta fungsinya. Yang pertama yaitu inti sel tumbuhan atau nukleus, merupakan organisel yang berada di dalam sel eukariotik, yang mana sel tumbuhan termasuk sel eukariotik. Nukleus memiliki struktur dengan bentuk bulat yang letaknya pada tengah-tengah sel. Di dalam inti sel mengandung genetika yang berbentuk DNA dan tersimpan genetika yang berbentuk polinukleotida. Fungsi nukleus yaitu mengontrol segala aktivitas sel berdasarkan informasi genetik yang dibawa oleh DNA, melindungi inti sel, dan menjadi tempat pertukaran antara materi inti dan sitoplasma. Dalam struktur inti sel tumbuhan tersusun dari beberapa bagian, diantaranya yaitu nukleus, nukleoplasma, kromosom. Membran nukleus atau selaput inti memiliki fungsi sebagai pintu penghubung nukleoplasma dan sitoplasma, sehingga membran nukleus terdapat pori-pori dan memungkinkan molekul RNA pada nukleoplasma dapat keluar melalui sitoplasma. Nukleoplasma atau kariolimfa adalah cairan kental yang mengisi bagian pada nukleus, berfungsi sebagai suspensi bagi cairan organisel yang ada di dalam nukleus, mempertahankan bentuk nukleus, serta sebagai media transportasi zat-zat yang diperlukan. Lalu ada kromosom dan kromatin. Kromosom adalah kumpulan DNA yang melingkar rapat dan terletak di dalam inti sel, sedangkan kromatin adalah kompleks DNA dan protein yang membentuk kromosom dalam inti sel yang tersusun dari DNA sebanyak 16 dan RNA sebanyak 72. Kromosom dan kromatin berfungsi sebagai pembawa informasi genetika yang berguna untuk mengendalikan seluruh aktivitas sel. Lalu ada nukleus atau anak inti, adalah sebuah organel yang terletak di dalam nukleus dan memiliki ukuran lebih besar dari kromatin komposisi. Nukleus sendiri memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis RNA. Yang kedua yaitu sitoplasma. Pada sel tumbuhan, sitoplasma berfungsi sebagai pengatur posisi kloroplas, membantu kloroplas berpindah ke bagian yang tersinar matahari, yang mana demikian untuk memaksimalkan dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Sitoplasma sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sitosol, organel sel, dan inklusi sitoplasma. Sitosol merupakan cairan kental yang terisi air, garam, dan senyawa-senyawa organik, berfungsi sebagai sumber makanan bagi sel dan organel sel, lalu sebagai tempat terjadinya proses metabolisme seperti sintesis protein dan asam lemak. Lalu ada organel sel yang mana terdapat beberapa bagian yang memiliki fungsi masing-masing, yaitu ribosom adalah organel sel tumbuhan yang mengandung protein sebanyak 40% dan asam ribonukleat atau RNA 60%. Lalu berfungsi sebagai daerah berlangsungnya sintesis protein. Lalu ada lisosom. Lisosom adalah organel yang memiliki bentuk bulat atau oval yang dilapisi oleh membran. Lisosom sendiri memiliki fungsi tersendiri, yaitu menghasilkan dan menyimpan enzim pencernaan seluler. Endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel sel yang berbentuk seperti ruangan labirin, dinding atau membran. Pada retikulum endoplasma terlihat berliku-liku seperti labirin. Pada organel ini terdapat 2 jenis retikulum endoplasma. Yang pertama yaitu retikulum kasar dan retikulum halus. Selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang berbentuk bulat yang mempunyai fungsi sebagai penghasil energi. Energi tersebut dihasilkan melalui proses respirasi seluler. Selanjutnya fungsi dari mitokondria adalah merubah oksigen dan zat gula menjadi karbon dioksida. Pada mitokondria sendiri terdapat 2 bagian, yaitu membran dalam dan membran luar. Badan Golgi atau aparatus Golgi. Badan Golgi memiliki kantung tipis yang tersusun secara berlapis-lapis. Badan Golgi sendiri mempunyai fungsi yaitu sebagai proses penyimpanan sekunder protein dan zat-zat lain yang berasal dari retikulum endoplasma. Kloroplas adalah organel sel yang hanya terdapat pada tumbuhan.
Kloroplas adalah plastida yang mengandung klorofil yang berfungsi sebagai tempat proses berlangsungnya fotosintesis. Kloroplas mempunyai dua membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Pada dalam membran terdapat stroma dan tilakoid. Struktur yang terdapat di dalam kloroplas yaitu membran luar, ruang antimembran, membran dalam, tilakoid, stroma, granum DNA plastida, ribosom, plastoglobula, dan pati. Selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola sering ditemukan di sel tumbuhan daripada di sel hewan. Pada sel tumbuhan, vakuola berfungsi sebagai turgiditas dan bentuk sel, sebagai tempat penyimpanan dan penimbunan, dan membantu proses homeostatis. Mikrobulus adalah organel sel yang berbentuk tabung panjang dan tidak bercabang. Mikrobulus juga dapat dikatakan pipa-pipa panjang dan halus yang dapat dijumpai di beraneka tipe sel. Mikrobulus mempunyai fungsi sebagai media transportasi zat, menjaga kestabilan tekanan di dalam sel, dan selain itu juga sebagai pembantu replikasi kromosom. Mikrofilamen adalah organel yang termasuk sebagai sitoskeleton yang mempunyai bentuk tabung panjang, padat, dan tekstur yang lembut. Pada umumnya, organel ini ditemukan di dekat membran sel yang tersusun atas benang-benang yang terbuat dari kumpulan molekul dan aktin. Mikrofilamen mempunyai fungsi sebagai kerangka yang mempertahankan bentuk sel agar bentuknya tidak berubah-ubah. Terakhir yaitu membran sel. Membran sel adalah lapisan terluar yang menyelubungi seluruh tubuh dan tersusun atas fosfolipid dan protein, sehingga sel ini memiliki sifat yang selektif permeable. Fungsi dari membran sel yaitu melindungi bagian dari dalam sel dan membatasinya dengan lingkungan di luar sel.